Kalau HTI dibubarkan Kiai, kita setuju, MUI setuju, nanti FPI dibubarkan. Kalau FPI nanti sudah dibubarkan, maka yang dibubarkan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI akan dibubarkan. Tidak dibubarkannya Masyumi tahun 60. 55 pun sudah mulai itu. Ini Masyumi menjadi kambing hitam. Pokoknya asal ada jahat-jahat dituduh Masyumi. Antek imperialis, antek Amerika dan Inggris. Pokoknya Masyumi itu sejahat-jahatnya kelompok musuh negara. PKI enggak, PKI dirangkul satu. Pokoknya siapa paling jahat di dunia waktu itu? Masyumi. Asal ada kejadian yang jahat-jahat, Masyumi. Di kambing hitam. Sekarang kejadiannya mirip. Perlu kambing hitam. KPK menolak dilemahkan. Taliban. Pokoknya harus ada Islam itu. HTI. HTI. Dari HTI. Sekarang mulai FPI. Saya katakan kepada Kiai Ma'ruf Amin, kalau HTI dibubarkan Kiai, kita setuju, MUI setuju, nanti FPI dibubarkan. Kalau FPI nanti sudah dibubarkan, maka yang dibubarkan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI akan dibubarkan. Sebab Setara Institut, pimpinan Hendardi Kumis, itu pernah membuat satu paper diserahkan ke Menko Polkam. Menko Polkam mau membuat kebijaksanaan, papernya itu mau diajarkan di seluruh Indonesia, dana dari negara. Saya mewakili MUI rapat di Menko Polkam. Saya baca keputusannya itu. Kalau nggak salah 46 atau 56% atau 46% itu. Angkanya saya nggak ingat, tapi yang paling besar lah. Kerusuhan beragama di Indonesia, 46 atau 56% itu, dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang bikin rusuh Indonesia ini menurut Hendardi, staf MUI, baru nomor 2 FPI. Saya ingatkan Kiai Ma'ruf nanti kalau udah bubar HTI, FPI, FPI kita. Lama Kiai Ma'ruf diam. Dia bilang, kalau MUI dibubarkan ya kita lawan. Saya bilang apa nggak terlambat ngelawannya? Dulu agama dipecah dua. Yang nasionalis cinta NKRI, NU. Yang radikal, antek barat, Masyumi. Memang harus dipecah dua Islam itu. Mirip sekarang. Sekarang yang nasionalis, NU. Banser NU, pokoknya NU lah. Yang pakai serban, jenggot, jubah bukan NU, ini antek-antek. Antek-antek anti NKRI. Saya tidak memfitnah. Coba kita amatilah keadaan 5 tahun ini. Saya itu termasuk yang dituduh radikal. Saya ini pegawai negeri, 30 tahun jadi dosen. Penataran P4, saya penatar P4 120 jam saya ditatar, Manggala namanya dulu. Tidak pernah mengkhianati NKRI. Bapak saya pejuang kemerdekaan, ikut perang. Catatan sejarah saya tidak pernah saya radikal. Melawan lampu merahnya nggak pernah. Tapi sekarang manusia paling radikal di Indonesia nomor 2 saya. Nomor 1 Habib Rizik, nomor 2 saya. Tak kenapa pun pengen panggil malam ini. Tapi memang perlu kambing hitam. Percayalah bapak-bapak. Diposisikan Masyumi dulu Salafi Wahabi. Dulu namanya Wahabi. Masyumi itu Wahabi. NU nasionalis Islam. Sekarang sama aja. Orang-orang yang nggak setuju dengan rezim ini dituduh Wahabi, termasuk saya. Padahal saya bermadhab Syafi'i totok 100%. Dituduh aja Wahabi. Pengajian-pengajian dibubarkan. Mirip-mirip dulu lah. Dulu begitu juga.
Kalau dibilang Khalid Basalamah dan lain-lain itu katanya Wahabi. Ada yang angkat saya Ustaz Abdul Somad NU. Bekas ketua NU di Riau. Bapak saya pendiri NU di Medan. Masa saya dibilang Wahabi? Coba, saya kunut subuh tahlilan. Hadiah pahala pakai Quran Al-Fatihah begitu juga. Enggak salah bilangnya Fatihah, enggak gitu saya bilang. Al-Fatihah. Allahumma bisyiril Fatihah wa barakatil Fatihah, itu amalan kami. Tapi kenapa saya diusir pakai parang sampai ke tangga pesawat dan tidak ada satu pun yang ditangkap? Waktu di Kalimantan Barat tuh saya pakai parang ada 20 orang sampai ke tangga pesawat, sempat ditebas lagi kaki saya. Dan tidak ada satu pun yang ditangkap. Padahal tuh airport tidak boleh bawa gunting kecil aja ditangkap. Tidak ada proses apa-apa. Coba kalau yang datang itu Ibu Megawati, terus yang ngejar pakai parang itu pakai serban Allahu Akbar, kira-kira apa yang terjadi? Semua ditembak mati langsung di tempat. Memang kalau mereka begitu. Oleh karena itu, saya minta kita ini hati-hatilah. Jangan terpancing kita mengatakan itu kelompok ini kelompok keras, kelompok tidak. Kita orang Islam ini bersaudara, betul? Innamal mu'minuna ikhwah, betul? Kalau ada yang keras, ada yang lembut, udah dibilang Nabi itu. Umat Islam ini kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau semuanya harus mirip NU semua misalnya, ya nggak usah Bhinneka Tunggal Ika, ganti aja Ika Tunggal Ika, ya nggak? Kalau nggak kayak NU salah semua. Yang betul hanya NU. Ya udah nggak usah dibikin Bhinneka Tunggal Ika, bikin Ika Tunggal Ika. Saya ngaji di Mekah dengan guru saya orang Wahabi, orang Salafi. Saya Al-Khaidar, mufti Mekah. Nggak pernah saya diajari bid'ah, dolalah, nggak ada. Setiap hari guru saya bilang, waqala Imam Malik hakata, waqala Imam Hambali hakata. Nggak pernah waqala Imam Asy-Syafi'i pakai radhiyallahu anhu lagi hakata. Nggak pernah diajari yang ini betul, yang itu bid'ah, yang ini betul, yang itu masuk neraka. Nggak ada. Ini kan fitnah di sini aja. Seolah-olah kalau ini keras, nggak bagus, nggak cocok untuk Indonesia. Yang ini lembut, cocok sama Indonesia. Nanti yang lembut pun diusir juga. Hanan Ataki diusir juga. Begitu lembutnya anak dakwah. Felix Xiao begitu lembut diusir juga. Habib Rizik diusir juga. Kenapa? Oh, radikal, pakai jubah serban. Ya, giliran Felix Xiao pakai batik diusir juga. Memang nggak suka aja. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Maaf ini cerita agak politik dikit nih. Sebab orang Islam tidak bersatu. Kita terpancing dengan permainan mereka. Saya tidak mau terpancing. Siapa aja kita bantu. Saudara kita kok datang Dewan Dakwah minta bantuan saya. Yuk kita ke kampung-kampung cari dana untuk dai-dai terpencil. Saya berangkat 5 hari nggak pulang, nggak apa-apa. 10 hari pun nggak apa-apa. Nggak bisa kasih honor, nggak usah kasih honor. Karena saya tahu betul Dewan Dakwah inilah yang mati-matian berdakwah di kampung-kampung terpencil sana. 2 tahun nggak pulang, nggak digaji. Ada yang digaji pun cuma 1.200.000 sebulan, nggak cukup. Jemaah tabligh pergi ke kampung 3 hari, 40 hari pulang. Dewan Dakwah 2 tahun nggak pulang. Siapa ada yang mau bantu, kita bantu. Semua saudara kita. Oh beda-beda. Iyalah, ada yang seperti gigi, ada yang seperti tinju, ada yang seperti kuping, ada yang seperti rambut. Berkumpul, jadilah dia orang Islam. Betul? Betul? Terakhir, kalau orang Islam bersatu, nggak terlawan. Orang Islam di Indonesia menurut sensus terakhir 88,7%. Dari 262 juta rakyat Indonesia. Artinya orang Islam di Indonesia ini ada 230 juta. Tapi kita nggak ada kekuatan apa-apa. Kenapa? Kita nggak bersatu. Sudah secara paham nggak bersatu. Secara ekonomi pun kita pecah belah. Doa Nabi 3. Ya Allah, jangan jadikan umatku mati kelaparan. Diterima Allah. Tidak akan ada orang Islam yang mati kelaparan.
Nabi doa lagi, ya Allah, janganlah sampai umatku kalah perang sama musuh. Tidak akan kalah perang. Yang ketiga, ya Allah, jadikan hati umatku bersatu padu. Tidak, kata Allah, kita akan berpecah belah seperti buih di lautan, jadi rebutan oleh musuh-musuh, seperti makanan yang terhidang di atas meja, dirampas oleh musuh-musuh Islam, dan kita tidak berdaya. Bagaimana memberdayakannya? Mulai hari ini, jangan ada simpan uang kecuali di bank syariah saja. Jangan belanja apapun kecuali sama tetangga. Kalau tetangga kita kaya, yang untung siapa? Kalau kita kaya, dia beli mobil, kita bisa diantarnya ke rumah sakit kalau sakit. Mau pergi ke masjid hujan, bisa numpang sama dia. Kaya dia mau kawin 2 istrinya, istri keduanya orang Islam. Betul? Di mana ruginya kita? Kalau orang Islam kaya, kaya dia punya pegawai 10 orang, pegawainya 10 orang, kita semua. Kita hari ini ada iri hati, nggak senang pula lihat orang Islam maju.